Bisik-bisik kampung lagi heboh. Mak, katanya ada rahasia nakal yang bikin meja kantor kelurahan mendadak jadi tempat gosip. Nomor 1, sekecamatan. Bayangin aja, tempat yang biasanya serius urusin berkas warga malah berubah jadi arena penuh bisikan syahwat. Aduh, kalau emak-emak dengar cerita ini, pasti langsung bisik-bisik sambil nutup mulut. Tapi matanya melotot kepo. Konon, skandal ini melibatkan sosok yang gak asing lagi Bu Lurah, yang dikenal anggun, berjilbab rapi, dan sering kasih ceramah soal moral. Tapi, siapa sangka, di balik pintu rapat kelurahan, ada kisah yang bikin darah muda para lelaki kampung mendidih. Apalagi kalau ingat satu sosok laki-laki yang selalu warawiri, si Op kelurahan yang badannya kekar, sering dipuji karena gesit dan murah senyum. Nah, kabarnya meja kayu panjang yang biasa dipakai tanda tangan surat pengantar justru jadi saksi bisu pertemuan terlarang penuh desahan. Kampung pun gaduh. Orang-orang bisik-bisik di warung kopi sampai di pos ronda. Masa iya sih Bu Lurah bisa kelipik-kelipik sama opnya sendiri? Tapi katanya semua dimulai dari hal kecil yang lama-lama jadi api membara. Jadi, siap-siap Mak. Jangan sampai kaget kalau dengar tiap detailnya. Cerita ini bakal bikin bulu kuduk merinding, tapi juga bikin hati geli, campur panas dingin. Karena skandal ini bukan sekadar gosip murahan, tapi udah jadi legenda baru di kampung sebelah. Sehari-hari, kantor kelurahan itu tampak biasa saja. Dari luar, bangunannya sederhana. Cat tembok putih agak kusam. Kaca jendela sedikit berdebu, dan halaman depan sering dipakai parkir motor warga yang datang mengurus surat. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, suasananya lain. Ruangan agak sepi, hanya suara kipas angin tua yang berdecit, dan aroma kopi sachet yang menyebar dari meja staf. Bu Lurah, yang dikenal anggun dengan jilbab pastel dan senyum ramah, biasanya duduk di kursinya yang berlapis kulit imitasi. Dari luar, semua orang menaruh hormat padanya. Ia pintar bicara, sopan, dan selalu memberi kesan berwibawa. Namun, gosip di kampung bilang, belakangan ini, Bu Lurah sering terlihat lebih cerah wajahnya, lebih segar, seolah ada sesuatu yang membuatnya berbunga-bunga. Nah, disitulah orang-orang mulai curiga, sebab satu-satunya yang sering terlihat dekat dengan Bu Lurah bukan staf kantor biasa, melainkan si Op kelurahan, namanya Darto. Pemuda 28 tahun, tubuhnya kekar karena sering engket-engket barang, dan dikenal supel sama semua orang. Darto ini rajin banget, tapi juga punya aura nakal yang bikin banyak ibu-ibu kampung suka iseng lirak-lirik. Kalau dia lewat, awalnya hubungan mereka terlihat wajar. Darto sering bantuin Bu Lurah, bawain map, bikinin kopi, bahkan kadang nganterin belanjaan ke mobil dinas. Tapi lama-lama, cara mereka berdua berinteraksi kok makin mencurigakan. Kadang, kalau Darto nyodorin map, tangannya sengaja lebih lama menempel di tangan Bu Lurah. Kadang, kalau Bu Lurah lagi berdiri, Darto mendekat terlalu rapat, sampai jarak mereka tipis sekali. Orang kantor sebenarnya sudah pada sadar, tapi nggak ada yang berani ngomong. Mereka cuma saling lempar tatapan, bisik-bisik pelan di balik lembaran berkas. Apalagi ada satu kejadian yang bikin gosip makin panas. Suatu siang, pintu ruang kerja Bu Lurah terkunci cukup lama, padahal jadwal rapat baru dimulai setengah jam kemudian. Dari luar, terdengar suara berisik meja digeser-geser, lalu sunyi, dan beberapa menit kemudian pintu baru terbuka. Saat pintu terbuka, Bu Lurah keluar dengan wajah agak memerah, sementara Darto keluar belakangan sambil merapikan kerah bajunya. Warga yang kebetulan sedang menunggu, tanda tangan di ruang depan, saling sikut dan bisik, ada apa tadi? Kok kayaknya aneh ya? Sejak itu, gosip mulai merebak. Dari warung kopi, pos ronda, sampai arisan ibu-ibu, semua bahas satu hal.
ada yang panas di balik meja kantor kelurahan. Siang itu, suasana kantor kelurahan lumayan sepi. Pegawai lain pada keluar makan siang ke warung sebelah. Tinggal Bu Lurah yang sibuk buka-buka berkas dan Darto yang pura-pura sibuk nyapu lantai, padahal matanya terus curi-curi pandang dari jendela. Cahaya matahari masuk menyorot. Meja panjang, di tengah ruangan meja kayu tua yang biasanya dipakai rapat perangkat desa. Nah, disinilah bisik-bisik nakal kampung dimulai. Konon, meja itu bukan cuma jadi tempat tanda tangan berkas, tapi juga saksi pertemuan rahasia antara Bu Lurah dan Darto. Katanya, mereka sering ketemu empat mata dengan alasan bahas dokumen. Padahal, kalau sudah lama nggak ada suara mesin ketik atau gesekan kertas, malah terdengar suara yang bikin kuping panas. Bu Lurah dengan jilbabnya yang selalu rapi, duduk agak dekat sambil pura-pura nunjuk data di map. Tangannya gemetar sedikit waktu menunjuk. Sementara Darto berdiri di samping, badannya membungkuk. Wajahnya nyaris sejajar dengan wajah Bu Lurah. Dari luar, orang mungkin ngira itu pemandangan biasa atasan lagi jelasin sesuatu ke bawahan. Tapi kalau dilihat lebih lama, jelas ada tegangan listrik yang gak bisa ditutupi. Satu kali, saksi mata bilang, kursi Bu Lurah sampai geser ke belakang. Berbenturan dengan kaki meja, bunyinya cukup keras. Krak! Waktu itu, pintu kebetulan terkunci. Jadi orang kantor lain cuma bisa bisik-bisik dari luar. Ada yang bilang dengar suara helaan napas berat. Ada juga yang yakin dengar suara gelas jatuh dari atas meja. Bu Lurah keluar beberapa menit kemudian. Wajahnya merah merona seperti habis lari jauh. Darto gak lama setelahnya keluar sambil senyum-senyum kecil, seolah gak ada yang terjadi. Tapi anehnya, dasinya agak miring dan kancing bajunya terbuka satu. Orang-orang yang lihat tentu langsung pasang tanda tanya besar di kepala. Sejak itu, meja kayu rapat yang tadinya biasa aja jadi bahan obrolan panas. Warga yang datang ngurus surat sering sengaja nunjuk ke meja sambil nyengir. Itu tuh katanya ada cerita. Bahkan ada yang iseng bisik ke tetangganya. Kalau meja bisa ngomong, kira-kira apa yang bakal diceritain ya? Di warung kopi, para bapak-bapak ngakak sambil ngisengin cerita ini. Sementara ibu-ibu di arisan pura-pura jijik, tapi matanya berbinar penuh rasa penasaran. Skandal ini bener-bener bikin kampung gak pernah sepi dari bahan rumpian. Dan yang bikin gosip makin liar. Kabarnya kejadian di balik meja itu bukan cuma sekali, tapi sudah berkali-kali. Sampai ada yang bilang, setiap kali pintu ruang kerja Bu Lurah terkunci lebih dari 15 menit, pasti ada adegan rahasia di dalamnya. Hari-hari berikutnya, gosip makin menjadi. Setiap kali Bu Lurah dan Darto menghilang ke ruang kerja dengan pintu tertutup, mata-mata penasaran langsung mengintai dari luar. Kadang ada staf yang sengaja pura-pura lewat bawa map, padahal niatnya mau pasang telinga di balik pintu. Sampai suatu siang, kejadian yang bikin bulu kuduk warga berdiri benar-benar terjadi. Bu Lurah baru saja selesai tanda tangan berkas, lalu memanggil Darto. Dar, tolong bawain map ini ke ruang saya ya, katanya dengan suara lembut. Orang kantor yang dengar cuma melirik-lirikan mata, pura-pura sibuk, tapi dalam hati sudah menduga-duga. Tak lama setelah mereka masuk, suara pintu terkunci terdengar jelas. Krek. Semua yang ada di ruangan depan langsung saling sikut. Ada yang batuk kecil, ada yang senyum-senyum, tapi tak ada yang berani buka mulut. Dari dalam, samar-samar terdengar suara kursi digeser, lalu meja yang berbenturan. Seorang staf yang duduk paling dekat pintu mengaku mendengar suara napas terburu-buru, seperti orang habis lari. Detik berikutnya, sunyi. Lalu suara tawa kecil, lirih, nyaris tak terdengar. Setengah jam berlalu, pintu belum terbuka. Warga yang sedang antri ngurus surat mulai gelisah. Lama amat sih Bu Lurahnya, bisik seorang bapak
sambil melirik ke pintu ruang kerja. Staf kantor pun cuma bisa mengangkat bahu, pura-pura tak tahu apa-apa. Ketika pintu akhirnya terbuka, Bu Lurah keluar dengan wajah segar dan senyum tipis. Jilbabnya tetap rapi, tapi pipinya merah padam. Darto menyusul di belakangnya, membawa map kosong sambil menunduk. Tapi yang bikin semua orang tambah curiga, kunci pintu masih menggantung di gagang. Pintu tanda bahwa mereka memang sengaja menguncinya dari dalam. Begitu Bu Lurah pergi ke mobil dinasnya, bisik-bisik langsung pecah. Wah, itu mah jelas ada apa-apanya. Iya, masa rapat berdua ngunci pintu? Kalau cuma tanda tangan map, kenapa sampai setengah jam? Dari situ, gosip menyebar semakin liar. Ada yang bilang mereka sudah terlalu sering kepergok. Ada yang yakin meja di ruang kerja jadi tempat paling rahasia. Bahkan ada yang nekat nyeletuk. Jangan-jangan Bu Lurah sampai lupa sama tugasnya gara-gara keenakan sama Op. Cerita ini pun merambat ke warung kopi, pos ronda, sampai ibu-ibu PKK. Semakin dilarang dibicarakan, semakin ramai pula gosipnya. Kantor kelurahan yang biasanya jadi tempat urusan administrasi warga, sekarang malah jadi panggung drama panas yang bikin kampung gak berhenti berbisik. Suatu sore, suasana kantor kelurahan sudah mulai sepi. Warga yang mengurus surat pulang lebih cepat karena hujan rintik-rintik turun dari langit. Tinggal beberapa staf saja yang masih sibuk dengan komputer sambil menunggu jam pulang. Di ruang depan, hanya terdengar suara hujan menetes di atap seng. Nah, di tengah kesunyian itu, Bu Lurah kembali memanggil Darto. Dar, ke ruangan saya sebentar, ada berkas yang harus diberesin. Nada suaranya lembut, tapi bagi staf yang mendengar, itu sudah seperti kode rahasia. Lagi-lagi, pintu ruang kerja terdengar terkunci. Krek, bunyi itu langsung bikin telinga semua orang di ruangan depan otomatis tegak. Seorang staf bernama Wati, yang duduk paling dekat jendela, tiba-tiba tergerak oleh rasa penasaran. Aku intip dikit bisiknya sambil perlahan berjalan ke arah samping. Di balik tirai yang setengah terbuka, ada celah kecil yang menghadap langsung ke ruang kerja Bu Lurah. Wati mengaku melihat sesuatu yang bikin jantungnya berdebar. Bu Lurah berdiri dekat meja, sementara Darto berdiri di sampingnya. Terlalu dekat untuk ukuran sekadar diskusi berkas. Gerakan tangan mereka seperti sedang rebutan map, tapi wajah mereka saling menempel begitu rapat. Astagfirullah, gumam Wati sambil cepat-cepat mundur. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar penuh gosip. Begitu kembali ke meja, Wati pura-pura sibuk mengetik, tapi keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam hati ia bergumam, "Ya Allah, kalau aku cerita ke orang-orang, pasti geger satu kampung." Tapi naluri bisik-bisik kampung jelas lebih kuat daripada niat untuk diam. Sore itu, sebelum pulang, Wati sempat nyeletuk ke temannya, jangan kaget kalau nanti ada cerita heboh ya. Aku tadi lihat sesuatu." Walaupun tak dijelaskan detailnya, kalimat itu sudah cukup untuk memancing rasa penasaran. Dan benar saja, besoknya gosip meledak di warung kopi. Katanya, ada yang lihat langsung loh. Masa iya? Masa iya? Waduh, gawat ini. Kalau beneran, pantes aja Bu Lurah kelihatan makin berseri-seri akhir-akhir ini. Sejak kejadian itu, meja kerja dan tirai jendela di kantor kelurahan jadi bahan sindiran. Ada yang sengaja duduk di dekat tirai sambil nyeletuk, "Hati-hati loh, di sini suka ada tontonan gratis." Semua orang pun ngakak, tapi dalam hati mereka makin penasaran. Seberapa jauh sebenarnya hubungan Bu Lurah dan Darto sudah berjalan. Gosip yang tadinya sekadar dugaan, kini berubah jadi keyakinan. Bagi warga kampung, skandal ini sudah tidak bisa ditutupi lagi. Besok paginya, warung kopi di pojok jalan kampung penuh sesak. Biasanya cuma bapek-bopak nongkrong sambil main kartu. Tapi kali ini, emek-emek juga ikut nimbrung. Pura-pura beli gula, padahal kupingnya dipasang lebar-lebar. Topiknya satu, skandal panas di kantor kelurahan.
Aku dengar dari Wati loh, katanya. Dia lihat sendiri dari balik tirai. Celetuk seorang ibu sambil merendahkan suara. Tapi matanya melotot penuh semangat. Lihat apa? Jangan bikin penasaran dong, sahut yang lain sambil mendekatkan kursinya. Ya, pokoknya mereka itu terlalu dekat. Bukan kayak atasan sama bawahan lagi. Astagfirullah. Tapi ya gitu deh, bapak-bapak yang nongkrong di pojok cuma cengengesan. Walah, pantesan aja. Si Darto sekarang jalannya kayak orang percaya diri banget. Tiap ketemu kita, senyum-senyum mulu. Labu Lurah juga. Akhir-akhir ini kok makin sering beli baju baru ya? Jangan-jangan biar kelihatan makin cantik di depan siapa coba? Semakin dibicarakan, gosip makin liar. Ada yang bilang Bu Lurah sampai kasih jatah khusus buat Darto mulai dari uang bensin, handphone baru, sampai kabarnya pernah ketahuan bareng di toko emas kecil di pasar kecamatan. Padahal nggak ada bukti jelas. Tapi bisik-bisik kampung itu selalu bisa bikin cerita berkembang bak bola salju. Kalau udah gini, bahaya loh, kata seorang bapak tua yang ikut nimbrung. Kantor kelurahan itu kan tempat orang ngurus urusan resmi. Kalau pimpinannya sendiri malah sibuk urusan birahi, gimana warga bisa percaya? Betul. Tapi ya, namanya orang kampung, makin dilarang ngomongin, malah makin seru gosipnya. Jawab yang lain sambil ketawa ngakak. Tak hanya di warung kopi, gosip ini juga merembet ke arisan ibu-ibu PKK. Di sana, cerita makin detail, seolah-olah semua orang punya versi masing-masing. Ada yang bilang mereka pernah kepergok di mobil dinas saat parkir agak jauh di kebun kosong. Ada juga yang mengaku, lihat, mereka keluar bareng dari rumah kontrakan kosong di ujung kampung. Padahal belum tentu benar. Tapi siapa yang peduli? Bagi kampung, gosip adalah hiburan sekaligus bahan bakar kehidupan sehari-hari. Skandal ini pun resmi jadi bahan omongan nomor 1. Sampai ada yang nyeletuk, kayaknya kalau ada lomba gosip nasional, kampung kita pasti juara. Gara-gara cerita Bu Lurah sama Op ini, semua pun tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada rasa penasaran yang makin membuncah. Dan gosip makin meledak ketika ada warga yang mengaku melihat sesuatu di malam hari. Katanya, lampu ruang kerja kelurahan masih menyala, padahal sudah lewat jam 9 malam. Siapa lagi kalau bukan Bu Lurah dan Darto yang ada di dalamnya? Malam itu, suasana kampung sudah sepi, hanya suara jangkrik. Dan sesekali, gonggongan anjing yang terdengar. Tapi di kantor kelurahan, lampu ruang kerja masih menyala terang. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Warga yang kebetulan lewat jadi curiga. Loh, siapa yang masih kerja malam-malam begini? Biasanya jam 5 sore juga udah tutup. Pak Rahmat, penjaga pos ronda, yang kebetulan lewat sambil naik sepeda, mengaku sempat berhenti sebentar. Dari balik jendela, ia melihat bayangan 2 orang bergerak di dalam ruangan. Satunya tinggi besar, satunya lebih kecil, dengan jilbab yang khas ya. Siapa lagi kalau bukan Bu Lurah dan Darto. Pak Rahmat buru-buru goes ke pos ronda. Dan begitu, sampai ia langsung nyeletuk ke teman-temannya. Weh, di kantor kelurahan masih ada yang begadang tuh. Kayaknya bukan kerja biasa. Mendengar itu, semua langsung heboh. Ada yang nekat ngajak intip bareng. Ada juga yang ketawa-ketawa nggak percaya. Tapi rasa penasaran jelas menguasai mereka. Beberapa bapak pun jalan pelan ke arah kantor. Dari balik pagar, mereka mencoba mengintip. Bayangan Bu Lurah dan Darto terlihat jelas. Mereka berdiri dekat meja panjang, lalu bergerak seolah sedang tarik-menarik sesuatu. Sesekali terdengar suara tawa kecil, lalu hening lagi. Waduh, jangan-jangan beneran, bisik salah satu bapak sambil garuk kepala. Ya Allah, kalau ketahuan sama warga sekampung, bisa rusak nama baik lurah kita ini. Sahut yang lain, tapi alih-alih pergi, mereka malah makin betah ngintip.
wajahnya penuh rasa kepo. Tak lama, terdengar suara sesuatu jatuh ke lantai. Gedebuk! Semua yang intip langsung refleks mundur. Takut ketahuan, deg-degan. Mereka akhirnya kabur lagi ke pos ronda sambil cekikikan. Asli ini cerita bakal heboh besok pagi. Dan benar saja, keesokan harinya, kabar itu sudah menyebar ke seluruh penjuru kampung. Semalam ada yang lihat lampu kantor masih nyala. Loh, katanya ada 2 orang di dalam. Siapa lagi kalau bukan mereka? Waduh, makin jelas aja ini skandalnya. Gosip itu membuat nama Bu Lurah semakin jadi bahan perbincangan. Warga mulai membanding-bandingkan. Di depan umum, ia sering bicara soal akhlak dan kehormatan. Tapi di balik meja kantor kelurahan, ia justru jadi bintang utama cerita nakal kampung. Dan gosip pun mencapai titik puncak ketika seorang ibu-ibu nyeletuk di arisan. Aku dengar Bu Lurah sekarang sering monte-munta pagi-pagi loh. Jangan-jangan ada isinya. Kalimat itu sontak membuat suasana gaduh. Semua mulut menutup dengan tangan, tapi matanya membesar penuh rasa kaget sekaligus penasaran. Kabar tentang Bu Lurah yang belakangan sering munti-munta pagi hari cepat menyebar. Awalnya cuma bisikan kecil di arisan ibu-ibu, tapi dalam sehari saja sudah jadi gosip utama di pasar, di warung kopi, sampai di pos ronda. Katanya, Bu Lurah lagi isi loh, bisik seorang ibu sambil menutup mulutnya. Tapi wajahnya jelas tak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Bapak-bapak yang nongkrong pun ikutan ramai. Lah, suaminya Bu Lurah kan kerja di luar kota, jarang pulang. Kok bisa tiba-tiba hamil? Nah, itu dia. Makanya orang-orang makin yakin kalau ini ada hubungannya sama si Darto. Ya Allah. Misalamnya Ferimbaran, kalau bener, ini mah bukan gosip lagi, tapi aib besar. Gosip itu makin meledak ketika bidan kampung yang biasa memeriksa kesehatan ibu terselip ngomong ke tetangganya. Iya, memang ada tanda hamil muda, walau tak menyebut nama. Semua orang langsung menyambungkannya ke Bu Lurah, dan dari situ cerita pun makin tak terbendung. Warga mulai menghubungkan semua kejadian yang selama ini mereka lihat. Pintu ruang kerja yang sering terkunci, meja panjang yang berderit, lampu kantor yang menyala, hingga larut malam. Sampai wajah Bu Lurah yang makin berseri-seri. Semua potongan itu membentuk satu kesimpulan. Skandal panas Bu Lurah dan Darto bukan lagi sekadar gosip, tapi kenyataan. Warung kopi mendadak jadi tempat sidang tidak resmi. Orang-orang berkumpul, saling menyodorkan bukti dan cerita versi mereka masing-masing. Ada yang bersumpah pernah dengar suara tawa lirih dari balik pintu. Ada yang yakin melihat mereka berdua keluar dari rumah kosong. Bahkan ada yang mengaku tahu jam-jam khusus di mana pintu kantor pasti terkunci. Waduh, kalau ini sampai naik ke telinga atasan, habis karier Bu Lurah, celetuk seorang bapak. Dan si Darto bisa-bisa langsung diusir dari kelurahan. Tambah yang lain. Namun, alih-alih takut, Bu Lurah tetap tampil percaya diri di depan warga. Ia masih datang dengan jilbab rapi, senyum manis, dan suara lantang saat rapat desa. Darto pun masih wero-weri di kantor, seolah tak terjadi apa-apa. Justru sikap tenang mereka berdua membuat warga semakin yakin kalau berani setegar itu. Pasti memang ada rahasia besar yang sedang mereka sembunyikan. Dan akhirnya, gosip ini jadi legenda di kampung. Orang-orang sudah tak lagi malu-malu membicarakannya. Anak-anak muda menjadikannya bahan candaan. Ibu-ibu menjadikannya bumbu arisan. Bapak-bapak menjadikannya obrolan wajib di warung kopi. Nama Bu Lurah dan Darto pun resmi melekat sebagai tokoh utama. Skandal panas di balik meja kantor kelurahan yang tak akan dilupakan bertahan ke depan. Karena di kampung, gosip bukan sekadar cerita, tapi warisan yang terus dibisikkan dari telinga ke telinga